Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tama Channel 2. Tama Channel 2 sekarang akan membahas mengenai model-model pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tama Channel 2. Model-model pembelajaran kurikulum Merdeka. Model pembelajaran kurikulum Merdeka yang pertama itu ada model pembelajaran berbasis proyek, yang kedua yaitu ada model pembelajaran berbasis masalah, yang ketiga yaitu ada model pembelajaran berbasis inquiry, yang keempat yaitu ada model pembelajaran penemuan, yang kelima yaitu ada model pembelajaran kooperatif. Mari kita bahas untuk model pembelajaran yang pertama yaitu Project Based Learning ini. Project Based Learning adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Metode ini menuntut siswa untuk dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintetis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, intinya berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif akan melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pernyataan yang berbobot nyata dan relevan. Yaitu dari karakteristik Project Based Learning atau yang sering disingkat dengan kata istilah PBL. Project Based Learning (PJBL) atau PBL memiliki karakteristik yang membedakan dengan model-model pembelajaran yang lain, yaitu yang pertama, pada pembelajaran berbasis proyek ini sesuai dengan namanya, proyek menjadi pusat dalam pembelajaran. Ini yang pertama, menjadi pusat dalam pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu Project Based Learning atau disebut dengan PBL, berfokus pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Yang ketiga yaitu siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri dan guru berperan sebagai fasilitator. Nah, karakteristik PBL yang keempat yaitu Project Based Learning menuntut keaktifan siswa karena model pembelajaran ini berpusat pada siswa atau kepada student centered. Siswa bertindak sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Nah, yang kelima, yaitu kegiatan siswa difokuskan pada kegiatan yang menyerupai kegiatan atau situasi yang sebenarnya aktivitas ini mengintegrasikan tugas-tugas otentik untuk menghasilkan sikap profesional. Nah, ini jadi ada 5 karakteristik dari pembelajaran PBL ini. Selanjutnya, selain dari karakteristik tujuan, ada juga tujuan Project Based Learning atau disebut dengan PBL ini tujuan ya. Apa sih tujuan dari metode pembelajaran PBL ini? Nah, tujuan yang pertama, tujuan dari metode PBL ini yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah proyek. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu untuk membuat siswa lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil berupa produk nyata. Nah, tujuannya yang kelima, tujuan dari metode pembelajaran PBL ini yang kelima yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola alat dan bahan untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Tujuan PBL yang terakhir yaitu yang keenam, tujuannya adalah untuk meningkatkan kolaborasi antar siswa khususnya pada kegiatan yang bersifat kelompok. Nah, ini tujuan dari metode pembelajaran PBL.
Mari kita bahas selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan model pembelajaran yang kedua adalah model pembelajaran problem based learning. Nah, model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu tampil atau terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Proses dari alur bagaimana peserta didik belajar ini tergantung dari beberapa kompleks permasalahan yang dihadapinya. Metode ini mengarahkan peserta didik dalam mendapatkan ilmu baru, menggunakan analisis dari berbagai pengetahuan serta pengalaman belajar yang dimiliki. Setelah itu, menghubungkan apa yang dimiliki dengan permasalahan belajar yang diberikan para guru. Pada intinya, pembelajaran berbasis masalah ini dikembangkan untuk memberi pengalaman belajar pada siswa. Jadi, intinya dalam metode pembelajaran yang ini yaitu untuk memberikan pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk memberi pengalaman belajar pada siswa. Nah, selanjutnya yaitu proses belajar yang mengutamakan kemampuan analisis terhadap materi pembelajaran dari para siswa secara mandiri, menggunakan permasalahan yang nyata untuk dihadapinya. Para peserta didik bisa belajar berpikir secara kritis. Jadi para peserta didik itu bisa belajar secara kritis. Kemudian mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan mendapat pengetahuan secara mandiri. Ini prosesnya yaitu belajar mencari ilmu pengetahuan secara mandiri atau bisa dari bahan-bahan yang sudah disediakan oleh guru, bisa baik itu dari buku paket ataupun metode yang lainnya. Bisa juga seperti dari buku siswa atau dari media internet mengenai proses pembelajaran yang melakukan untuk aktif dalam proses belajar secara mandiri. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan tujuan dari PBL ini. Basis dari metode pembelajaran PBL ini adalah masalah di dunia nyata sementara siswa tentu belum memiliki semua pengalaman dalam mengatasi kondisi tak terduga. Karena itu, PBL mempunyai beberapa target khusus untuk dicapai. Tujuan dari penerapan program ini terhadap kualitas peserta didik seperti berikut atau yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan berpikir secara kritis dari peserta didik dalam memilih dan memutuskan sesuatu. Yang kedua yaitu memberi pelatihan dalam penyelesaian permasalahan secara sistematis, matang, dan terencana sehingga hasilnya itu positif. Nah, yang ketiga, PBL ini yang ketiga yaitu digunakan untuk membantu peserta didik memahami dengan benar peran orang dewasa di kehidupan. Yang keempat, yaitu tujuan yang terakhir adalah adanya dorongan terhadap peserta didik agar mampu menjadi individu yang mandiri serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu mengenai model pembelajaran berbasis inquiry. Nah, inquiry learning adalah metode pembelajaran yang prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Dalam model pembelajaran inquiry, peserta didik mencari materi pembelajaran secara mandiri. Peserta didik mencari tahu materi dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan riset atau penelitian secara mandiri. Selanjutnya yaitu model pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. Nah, metode ini memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam penyelidikan sebuah masalah. Sementara bagi pengajar, inquiry-based learning adalah serangkaian proses yang menggerakkan siswa dalam menemukan jawaban atas rasa keingintahuannya melalui pemikiran kritis. Nah, jenis-jenis dari inquiry learning
yaitu model pembelajaran inquiry memiliki beberapa jenis yang disesuaikan dengan peran mengajar atau tutor. Dalam pembelajaran ini, pengajar mengambil peran dalam proses penyelidikan, mulai dari menentukan tema hingga evaluasi. Adapun jenis-jenis inquiry learning adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu inquiry terbuka. Jenis pembelajaran ini, pengajar menempatkan diri sebagai fasilitator. Selama proses pembelajaran, pengajar bisa memberikan masukan dan ikut terlibat membantu peserta didik jika diminta dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing yaitu berbeda dengan inquiry terbuka. Peran pengajar ini yaitu dimulai dari menentukan tema dan topik penyelidikan yang akan dibahas. Selain itu, pengajar juga turut mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diselidiki peserta didik. Dalam hal ini, pengajar ikut terlibat dalam membimbing dari awal proses hingga akhir pembelajaran. Nah, manfaat dari model pembelajaran inquiry learning. Di sini ada manfaat model pembelajaran inquiry learning, yaitu ada 4 manfaat. Yang pertama yaitu mampu mengembangkan keterampilan bertanya, penelitian, dan komunikasi. Yang kedua yaitu meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar peserta didik atau kelompok untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Nah, yang ketiga yaitu mampu memecahkan masalah, membuat solusi dan mengatasi pertanyaan dan masalah kehidupan nyata, dapat mengembangkan bakat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi dalam penciptaan dan perbaikan ilmu pengetahuan dalam belajar. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran inquiry learning. Dalam implementasi, manfaat dari pembelajaran model inquiry learning bisa terwujud jika penerapannya langkah-langkah atau proses belajar mengajar yang tepat. Dengan metode inquiry learning, berikut adalah langkah-langkah dari inquiry learning. Nah, yang pertama yaitu peserta didik atau siswa yang mengajukan atau merumuskan sendiri pertanyaan. Yang kedua yaitu menyelidiki sesuatu atau suatu hal dalam berbagai situasi. Yang ketiga yaitu siswa melakukan analisis dan memberikan deskripsi dalam menemukan hal-hal yang sudah diselidiki. Yang keempat yaitu mempresentasikan hasil temuan baik secara lisan ataupun tulisan. Yang kelima yaitu proses evaluasi. Siswa merefleksikan tentang informasi dan pengetahuan yang telah diperoleh. Nah, untuk pembelajaran yang keempat, ini ada yang disebut dengan model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran ini yaitu mengenai penyikapan atau penemuan adalah memahami konsep arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Nah, discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Adapun langkah kerja dari model pembelajaran discovery learning yaitu yang pertama, pemberian rangsangan. Yang kedua yaitu pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Yang keempat yaitu pengolahan data. Yang kelima yaitu pembuktian. Yang keenam yaitu menarik simpulan atau generalisasi. Nah, ini model pembelajaran yang keempat. Ini model pembelajaran discovery learning. Yang kelima yaitu model pembelajaran kooperatif.
Model pembelajaran kooperatif atau sering disebut dengan cooperative learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan bantuan teman sebaya dalam proses belajar. Biasanya, guru membentuk kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota 4 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda ataupun berpasangan. Pembentukan kelompok bertujuan agar masing-masing siswa terlibat dalam menyelesaikan tugas dengan dibantu oleh teman dalam suatu kelompok. Nah, ada juga model pembelajaran kooperatif menuntut adanya kerjasama dan interdependensi atau saling ketergantungan antar siswa dalam proses pengerjaan tugas, pencapaian tujuan, dan reward yang didapat. Siswa dalam situasi pembelajaran kooperatif didorong untuk mengerjakan tugas bersama-sama dan mengkoordinasikan usaha menyelesaikan tugas tersebut bersama dengan anggota kelompok. Siswa dalam kelompok tersebut saling tergantung, yaitu untuk mendapatkan reward apabila mereka sukses sebagai kelompok. Nah, selanjutnya mengenai pembelajaran kooperatif dapat ditandai dengan adanya beberapa fitur sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa bekerja dalam kelompok atau tim untuk mencapai tujuan belajar. Yang kedua yaitu setiap kelompok terdiri dari anggota dengan prestasi akademik yang berbeda-beda. Bisa itu dari akademik prestasinya tinggi, sedang, ataupun rendah. Yang ketiga yaitu apabila memungkinkan, kelompok terdiri dari berbagai ras, gender, dan agama yang berbeda. Yang keempat yaitu sistem reward yang digunakan berorientasi pada kelompok dan individu. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu model pembelajaran kooperatif ini dikembangkan untuk mencapai minimal 3 tujuan penting. Nah, ketiga tujuan penting ini yaitu yang pertama ada prestasi akademis. Ini yang pertama tujuannya. Tujuan yang kedua yaitu toleransi. Nah, tujuan yang ketiga yaitu penerimaan terhadap keragaman serta pengembangan keterampilan sosial. Sekian dan terima kasih pembahasan mengenai model-model pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru atau terupdate dari YouTube Tama Channel 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.